hayya 'alal falah. Ayo sukses, ayo bahagia. Falah itu kalau sudah digenggam jadi aflah, orang yang menggenggam kesuksesan, kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan, kebahagiaan karena dia dekat dengan Allah. Punya Allah itu luar biasa. Saya kurang lebih sepekan lalu saya ceramah di antara para dai-dai se-Indonesia dari 28 provinsi. Saya bilang, teman-teman, yang kurang dari dai sekarang itu adalah rasa punya Allah. Sehingga dakwah yang disampaikan kadang-kadang terkontaminasi dengan materi dan duniawi. Pilih-pilih dalam berdakwah, tidak optimal dalam menyampaikan ilmu. Timbangannya kadang-kadang materi. Karena apa? Yang kurang adalah rasa keyakinan bahwa saya punya Allah. Itu kalau sudah rasanya saya punya Allah, semua masalah seberat apapun pasti kecil. Baik, anaknya agak unik. Maka setelah selesai belajar di kelas anak-anak itu, semua pulang, ternyata ibu yang tadi membawa kembali anaknya menyampaikan, Ustadz, saya senang dan terima kasih anak saya bertahan. Biasanya kalau sudah masuk satu ruangan gak nyampe 5 menit, gurunya bawa lagi, ngantarkan lagi supaya dibawa pulang karena gak kuat mendidiknya. Cuma 5 menit kurang. Kemudian tanpa saya tanya, cerita setelah anaknya bermain lagi, sebetulnya anak itu kembar. Saya dengan teman saya mengadopsinya untuk menyelamatkan dia, ikhtiar kami dari kebiasaan orang tuanya. Jadi ayahnya itu suka mencuri, ibunya suka mabuk. Jadi saat mengandung itu pun masih mabuk. Makanya ketika dilahirkan untuk menyelamatkan, kedua orang tuanya itu diamankan, anaknya dididik salah satunya oleh ibu tadi. Dan itu tidak mudah mengeluarkannya karena harus dibersihkan. Selain dengan kebersihan pikiran, ya, kemudian kebersihan ibadah, juga yang kedua, yang kotornya mesti keluar, yang baiknya mesti masuk. Karena ketika jadi daging jadi karakter. Baik. Maka itu doa yang pertama setiap pekan supaya minta kepada Allah dilindungi dari semua yang haram sehingga menjadikan sekeluarga itu jadi baik. Dua, wa aghnina bi ta'atika am ma'siyatik. Berikan kami kemampuan yang luas untuk menaatimu ya Allah dan menghindari dari maksiat. Izin ya Bu ya, teman-teman yang akhwat, kita itu kalau cuman karena kemampuan pribadi belum tentu bisa hindari dari maksiat. Bangun tidur sudah bisa maksiat itu. Ya, kalau cek handphone yang kebuka apa? Yang diupdate status siapa? Yang dilihat suami sendiri apa suami orang lain? Kemudian apa-apa yang tidak boleh dilihat terlihat, apa-apa yang tidak didengar terdengarkan. Kalau bukan karena rahmat Allah yang memberikan kemampuan untuk menjaga diri seperti itu, tentu tidak mudah menjaga diri dari perbuatan yang salah. Maka yang tadi itu mendatangkan nanti kekuatan dari Allah untuk menguatkan jiwa tatkala di hadapan pada pilihan yang sulit. Ibu punya suami, gajinya 100 miliar misal setahun, tapi tidak ada waktu untuk sholat. Atau gaji 1 juta dalam sebulan, tapi sholatnya bisa enak sambil tahajud. Nggak ada pilihan ketiga ya, ingat ini, saya sampaikan dari awal. 100 miliar setahun tapi nggak sholat, atau 1 juta sebulan enak sholat, pilih mana? Masa 1 juta tapi halus banget tuh ya. Itu nggak mudah loh, nggak mudah. Karena saat tetangganya sudah ganti mobil, di rumah masih motor, kan sudah mulai ya, pelan-pelan. Nah itu kekuatan untuk meminta kepada Allah perlindungan dan kemampuan untuk mengejar yang baik yang Allah ridhai. Yang ketiga, wa bi fadlika amman siwa. Minta semua yang utama. Jadi kalau anak-anak sekolah pengen sama Allah, ya Allah berikan prestasi yang paling utama. Jadi kalau ada yang ranking 1, dia di atasnya lagi, setengah lah misalnya. Yang paling unggulnya, kalau hafal Quran bukan sekedar hafal, kemampuan untuk mengamalkannya. Kalau jadi ibu bukan hanya ibu yang baik, tapi ibu yang paling utama.
Dan di antara sekian ibu yang utama yang pernah berkehidupan di bumi, yang teragungnya adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini bagian kedua kita belajar, mungkin eventnya agak berbeda. Karena itu saya minta konsentrasi agak lebih fokus, karena biasanya mengajar di masjid dengan panggung seperti ini, itu kesuasana hatinya agak berbeda. Saya mohon tenangkan dulu hatinya, tarik nafas baik-baik, supaya apa yang disampaikan nanti meresap ke dalam jiwa, keluar dari sini mesti dapat sesuatu yang berbeda. Ya, saya tidak ingin masuk dan keluar sama, harus berbeda. Ya, yang sama itu ya sendalnya lah, masuk sendal, keluar sendalnya sama, ya. Baik, tapi keadaan hatinya mesti berbeda. Sudah siap untuk belajar? Baik ya, bismillah kita mulai. Saya bukan ingin tausiah ya. Saya bukan motivator, bukan memberikan tausiah, tapi saya alim dari ulama memberikan pengetahuan. Harus dibedakan. Baik, kita mulai ke bagian kedua. Teman-teman yang akhwat yang baru bergabung, cek dulu di tayangan pertama sebelumnya, karena saya tidak ingin mengulang supaya waktunya tidak terlampau habis. Siapa Sayyidah Khadijah, nasabnya dari mana, ketemu nabinya seperti apa, sebelum masuk Islamnya seperti apa, itu sudah saya tuntaskan di edisi pertama. Sekarang kita masuk ke bagian keduanya. Bagaimana beliau bisa menata kurikulum dalam kehidupan rumah tangganya yang saat bersamaan bisa diterima oleh Allah dan Rasulnya, dan menempatkan beliau menjadi salah satu perempuan bukan hanya ahli surga, tapi pemimpin perempuan di surga. Dan kurikulumnya sudah diturunkan sampai kita bisa pelajari sekarang. Baik, kita mulai saja dengan cepat. 1. Setelah berumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijah tidak pernah merubah kebiasaannya. Dari yang pertama ini, apa itu? Beliau selalu menyesuaikan setiap aktivitasnya dengan visi dan agenda yang terukur. Jadi Sayyidah Khadijah itu, para ibu sekalian, itu diantara perempuan yang beraktivitasnya bukan apa adanya gitu. Kalau bahasa Koreanya, bukan engke kumaha, tapi kumaha engke gitu ya. Nanti bagaimana, bukan bagaimana nanti. Karena itu, dari sejak sebelum diutusnya Nabi, itu beliau sudah meriset, rajin bertanya. Sudah tahu akan ada Nabi diutus, maka beliau mengamati setiap aktivitas masyarakat yang kira-kira mendekati tanda-tanda kenabian itu. Itulah pada akhirnya beliau menemukan itu ada pada Nabi Muhammad SAW, dan menjadikan itu sebagai bagian dari target pendamping kehidupannya. Makanya kemarin saya akhiri di sesi yang pertama tentang Sayyidah Khadijah, boleh sebetulnya perempuan itu ingin menentukan calon jodohnya itu bisa. Jadi tidak harus menunggu laki-laki dilamar. Ya, dia boleh bergerak ketika melihat ada yang kualifikasinya bagus. Dia bisa siapkan satu strategi lewat orang terdekat yang memungkinkan bertaaruf untuk dilamarkan. Itu bisa. Jadi kalau ibu melihat misalnya ada yang cocok dengan anaknya, ya, di tempat-tempat tertentu, laki-laki yang kualifikasinya bagus, jangan tunggu dia datang. Ibu berikan jalan supaya anaknya tersambung dengan dia. Itu fikih pertama Sayyidah Khadijah. Itu sudah tuntas saya sampaikan. Yang kedua yang menarik begini, setelah berumah tangga pun ini yang indah, maka yang dirumuskan oleh beliau pertama kali kurikulum akhiratnya. Prakteknya begini. Maaf, saya mau tanya sebentar ya. Saya mau tanya sebentar. Di akhirat siapa yang mau ke surga? Boleh angkat tangan. Oh ya, siap. Nah, turunkan lagi. Turunkan. Saya jawab ya atau tidak saja. Kita di dunia ini akan meninggal atau tidak? Ya. Berarti ini bukan tempat abadi ya, tempat yang akan kita tinggalkan. Baik, biasanya kalau meninggalkan satu tempat pindah ke tempat lain butuh biaya tidak? Betul kan ya? Butuh bekal tidak? Ingin tempat yang nyaman atau yang biasa? Nyaman ya. Makanya mau ke Sabuga pun kan kesini
Kenapa datang dari awal-awal? Supaya bisa menempati posisi yang strategis. Kan? Oke. Tempatnya nyaman kan? Tapi apakah datang begitu saja? Kan tidak ya. Ada medannya, ada jalannya, pikirannya, biayanya, macam-macam. Jadi pindah tempat ke Sabuga saja butuh perhatian, apalagi pengen ke surga. Modalnya bukan lato-lato. Firdaus, nggak bisa. Ya. Maka apa yang dilakukan? Nggak, saya mau ajak jalan berpikirnya dulu. Jadi kita di interdunia saja sudah merumuskan, ibu kan siapkan ya, anak saya masuk dari TK-nya ini, SD-nya ini, sampai ke kuliahnya, ingin dapat sesuatu kan? Targetnya dari atas kan? Nah, Sayyidah Khadijah membalik itu. Kurikulumnya ditarik oleh beliau itu sampai akhiratnya. Jadi kalau sekarang pengen ke surga, surga kan ada 8 tingkatan ya. Tertingginya surga Firdaus. Implementasi gampangnya begini, kenapa kita tidak membuat kurikulum surgawi turunkan ke bumi? Siapa penghuni surga Firdaus itu? Turunkan kriterianya, bikin ke bumi. Nah, Sayyidah Khadijah itu nggak tanggung-tanggung membuat kurikulum tertinggi, bukan hanya menjadi pendamping Nabi di dunia, tapi juga pendamping Nabi di akhirat kelak. Karena itulah sejak menikah dengan Nabi, beliau sudah paham tugas suaminya apa, medan yang akan ditempuh bagaimana, maka beliau turunkan kurikulumnya dan disiapkan itu sebagai bekal mendampingi Rasulullah SAW. Itu satu. Makanya nggak pernah ada kejadian Nabi di luar rumah yang dialami, segelisah apapun, itu sampai ke rumah tuh jadi tenang, Bu. Dan itu cuma melihat wajah Sayyidah Khadijah saja. Bisa kebayang nggak, Bu? Di rumah suami gelisah, saya langsung pakai hadis saja ya. Hadis riwayat Al-Bukhari di kitab Bad'ul Wahyi, sampai hadis ke nomor 3 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi naik ke Gua Hira setelah periode Iqra. Wahyunya ternyata siang-siang belum turun, maka beliau putuskan turun dulu, pulang ke rumah. Ternyata di perjalanan ada suara manggil, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Tengok kanan kosong, kiri kosong, belakang gak ada orang. Lihat ke atas, kata Nabi ada sosok besar seperti duduk antara langit dan bumi melihat Muhammad, Muhammad. Saya tanya ibu ya, Bu ya. Ibu keluar dari Sabuga siang-siang setelah pengajian, bagian terakhir, begitu keluar ada yang manggil, "Cu." Cu. Naon ah. Tengok kanan kosong, kiri kosong, depan gak ada orang. Lihat ke atas, jubah putih, badan besar, rambut panjang, "Cu." Kira-kira respon Anda bagaimana? Lari. Itu wajar. Makanya bahasa hadisnya, "Faru'ibtu minhu." Maka bulu kudukku naik, aku berjalan cepat-cepat pulang. Bisa. Dan ini periode setelah Iqra, karena saat Iqra malaikat Jibril masih nyamar jadi laki-laki, tapi yang ini menampakkan rupanya Nabi belum pernah lihat. Maka dengan akumulasi kegelisahan beliau pulang, itu buka pintu rumah, "Zammiluni, zammiluni," selimuti aku, melihat wajah istrinya, itu setengah kegelisahannya hilang, setengahnya. Dan ketika mendengar kata-katanya diselimuti, bahasa kitanya kurang lebih terjemah yang agak dekatnya, "Suamiku sayang, engkau itu orang baik, kau menyambung tali persaudaraan, kau membantu banyak orang, kau tidak pernah punya musuh, yakinkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan bersamamu dalam suka dan duka." Kapan terakhir ibu menyampaikan itu pada suami? Dan kata-kata itu luar biasa, mengalirnya dari hatinya, dari rahmahnya. Kan ada sakinah, ada mawaddah, ada apa? Apa beda mawaddah dengan rahmah itu apa? Kalau mawaddah, kasih sayangnya lewat materi. Maddah, ngasih hadiah. Suami tiba waktu lahirnya, ibu masakan kesukaannya, itu mawaddah namanya. "Ayah, selamat milad ya, mubarak, semoga tetap menjadi ayah yang baik, suami idaman," kan? Diberikan makanan, itu muncul rasa sayang, itulah mawaddah. Ibu misalnya sedang cemberut, suami pulang datang, suami senyum, "Mama, Masya Allah, kayaknya kenal ya."
Ini iPhone 14 misalnya. Nah, itu mawaddah namanya. Tapi madah, materi, itu pemberiannya fisikal. Kadang-kadang nggak awet, hilang, selesai. Makanya waktu pernikahan, kenapa ada mahar? Dan kenapa dianjurkan yang bisa dipakai? Untuk mengingatkan rasa kasih kalau ada perbedaan pendapat dan perselisihan. Jadi kalau ada sedang beda pendapat, sedang rasa nggak enak, tiba-tiba sholatnya pakai mukena yang diberikan saat akad, itu ingat lagi, luluh hati. Suami pun ingat kembali, luluh hati. Itu hikmahnya. Tapi kadang-kadang nggak abadi. Suami mau sholat, lihat ibu sudah nggak pakai mukenanya, kan sudah berbeda. Maka di saat itulah muncul rahmah. Rahmat itu kasih sayang yang keluar secara dalam dari lubuk hati. Nah, Sayyidah Khadijah punya itu. Dan itu nggak mudah menampilkan itu. Makanya setelah periode itu, apapun yang dialami Nabi di luar, gangguan dari Abu Jahal, keluarga sendiri Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya, ya, itu saat pulang ke rumah tetap sekuat, sehebat apapun masalah di luar, pulang ke rumah lihat beliau netral semua, tenang lagi. Coba dicek ya, suami pulang dari kantor, di jalan banyak kemacetan, di kantor banyak masalah, Assalamualaikum, buka rumah, ibu sambut di depan, ayah, abi. Coba lihat, kalau masalahnya hilang setengah saja, Ibu Khadijah. Tapi kalau kira-kira bertambah masalah, sudahlah, capek. Berarti ada kurikulum yang harus kita pelajari dulu. Jelas sampai sini? Belum kita mulai, kan ini baru pengantar ya. Kalau sudah jelas saya tutup. Sudah jelas? Oh belum. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana kurikulumnya? Kita agak cepat dulu, pelan-pelan. Yang pertama, ibu sekalian, saudariku, dan mungkin yang terhubung live saat ini. Yang pertama, petakan dulu targetnya. Jangan tanggung target akhiratnya. Karena keberhidupan itu kan bukan cuma di dunia. Baik, ada 8 surga sesuai dengan tingkat amalan. Surga Firdaus, surga Aden, Jannatul Ma'wa, Darussalam, dan sebagainya. Saya ingin kita sepakat dulu, termasuk yang paling standar, namanya Jannah saja. Al-Baqarah ayat 25, itu surga paling standar. Standar aja kenikmatannya jangan dibayangkan, karena nggak akan sama. Apa yang diminta, klik ada. Wa utubihi mutasyabiha. Mau kesini, lihat hijab bagus, belum sempat, karena takut ketinggalan taklim. Begitu keluar, sudah nggak ada. Di perjalanan istighfar meninggal. Masuk surga, pertama masuk ingat lagi jilbab itu seketika klik langsung ada di hadapan. Wa utubihi mutasyabiha. Itu surga yang standar, paling bawah. Yang tinggi yang Firdaus. Nah, saya mau sepakati dulu saat ini supaya kita mudah turunkan kurikulumnya. Kira-kira dari 8 ini, Bu, singkat saja. Mau pilih yang mana? Apa lah, Mas? Gak apa-apa, standar juga Ustaz, yang penting ke surga gitu ya. Janganlah. Kalau memilih dalam fikih itu pilih yang paling tinggi. Pilih paling tinggi. Mau kuliah, siapkan IPK saya mesti 4. Mesti 4. Simpan targetnya 4. Jadi effortnya lebih kuat, lebih banyak. Walaupun nggak nyampe, nyangkutnya jelas 3,9, 3,8. Tapi kalau targetnya cuma 2,7, standar. Kalau nggak nyampe, di bawah itu. Kalau Anda pasang surganya surga standar yang biasa-biasa, nanti amalannya biasa-biasa. Dipanggil adzan baru sholat, puasa nunggu Ramadan, ya kan? Zakat nunggu waktunya baru dikeluarkan. Nah, yang repot kalau nggak nyampe ke situ, nanti nunggunya di mana itu, nyangkutnya kemana, itu yang repot. Maka kita sepakati dulu, hari ini kita pilih sama-sama targetnya Firdaus ya. Oke, paling tinggi. Yuk kita turunkan. Mengambil kurikulum Sayyidah Khadijah sebagai perempuan terbaik, teragung yang pernah hidup di bumi. Standar pertama, turunkan target surgawinya. Sudah? Oke. Dalilnya dulu supaya lengkap ya. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 9. Quran surah 23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9. Pelan-pelan.
Nah, setelah ibu dapat, karakternya turunkan ke bumi, Bu. Value-nya, nilainya. Jadi apapun silahkan. Yang penting sifat penghuni surga Firdaus itu sudah sepakat diturunkan ke bumi. Apa yang pertama kali dilakukan? Ini yang paling menarik. Kalau Sayyidah Khadijah kan nggak perlu diskusi, otomatis ikut Nabi kan? Karena Nabi kan pemimpin yang terbaik. Jelas, Nabi tertinggi diikuti langsung. Tapi kan suami ibu bukan Nabi. Ada yang suaminya Nabi di sini? Tidak ada ya? Karena suami bukan Nabi, suami bukan Rasul, maka di sini pentingnya untuk duduk bersama-sama, memetakan kesepakatan tentang target akhirat ini. Duduk. Pak, nanti apa yang mau kita raih ke depan saat kita berpulang? Sepakat enggak? Kalau kita menginginkan menjadi hamba terbaik, penghuni surga Firdaus, ya atur aja sama mama deh, gimana mama aja. Nah, itu berarti pelan-pelan menyesuaikannya. Tarik lagi, dorong lagi, fokus baik-baik. Oke, sepakat. Kalau sudah sepakat, keluarkanlah kurikulumnya. Di sini kemudian siapkan perannya. Dan ibu nggak usah ragu, Bu, ya, untuk berdiskusi demikian. Karena di Quran, ketika masuk surga itu, ingat Adam dengan Hawa? Bu, Adam pasangannya siapa? Hawa. Ketika dipasangkan dengan Hawa, kalimatnya zauj. Buka Quran surah kedua ayat 35. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Ketika akan masuk surga, itu Adam dengan Hawa bersamaan, kalimatnya satu, zaujun. Zauj itu asalnya adalah dua yang saling melengkapi. Jadi nggak tunggal. Dua yang saling melengkapi, tidak tunggal. Contoh begini. Ini tangan kanan ya. Ini kiri. Ini kaki kanan, ini kiri. Kaki kanan dengan kiri itu kelihatannya seperti sama-sama kaki. Yang kanan jarinya 5, yang kiri 5. Tapi ternyata ini baru disebut sempurna fungsinya jika ada pasangannya dan berjalan saling melengkapi. Lihat, apakah sepatunya sama nggak kanan dengan kiri? Padahal sama-sama kaki kan? Yang kedua, kalau berjalan itu keduanya jalan bersamaan atau gantian? Kanan ke depan, kiri di belakang. Kiri maju, kanan di belakang. Jika Anda memaksakan jalan bersamaan, nggak akan pernah sampai ke tujuan dan bisa terjatuh, ya kan? Yang ingin ditekankan di sini adalah itu sifat zauj. Jadi begitu ada peran yang kanan, yang kiri support. Peran yang kiri, yang kanan support. Kalau Anda menginginkan suami jadi orang soleh, jangan banyak dituntut suaminya. Ibu berusaha menjadi solihah, sehingga dengan ibu menjadi solihah, energinya kepada suami akan tertarik. Bantu suami menjadi soleh. Sama saya katakan di pengajian para ayah, jika ingin menjadikan istrinya itu solihah, jangan banyak dituntut. Anda laki-laki jadi soleh, maka aura kesolehan itu akan menebar kepada istrinya. Maka disinilah penting, jangan ragu untuk diskusi, menyampaikan visi ke depan sepanjang ada nilai kebaikan, karena di titik ini antara suami dengan istri itu disatukan oleh Allah untuk saling melengkapi. Jadi kalau suami masih sibuk dengan pekerjaan, belum ingat akhirat, ibu perbaiki diri dulu. Itu caranya. Pantaskan diri dulu di hadapan Allah, sehingga Allah memberi kemampuan di lisan dan hatinya untuk bisa memberi pencerahan kepada suami. Kalau ibu belum memantaskan, nanti suami menganggap jaringan. Suami sibuk kerja, ibu baru hijrah, nyampaikan ke suami, "Pak, sholatnya dijaga dong." "Mama aja baru hijrah." Tapi kalau terus dipantaskan, terus dibaikan, didoakan, lalu kemudian ditarik, tidak diminta pun, dia pasti akan menyesuaikan diri. Secara singkat, bikin kurikulum yang sama, surga Firdaus. Sekarang turunkan kurikulumnya. Oke, pelan-pelan. Saya turunkan dari tugas fitrah perempuan dulu ya. 1. Kalau perempuan belum menikah, berarti statusnya apa? Anak. Pasti ada ibu kan? Kalau sudah menikah, statusnya apa? Istri. Kalau sudah punya anak, statusnya apa? Ibu. Punya cucu? Itu 1. Kalau cucunya 2? Nenek. Dah. Lihat sini. Sekarang bagaimana kurikulum surga Firdaus
membentuk fitrah perempuan dari status anak di rumah tangganya dulu sampai ke status paling tinggi. Yuk kita bacakan ayatnya. Quran surah 23 ayat 1-nya dulu pelan-pelan. Qad aflahal mu'minun. Sudah? Saya pernah sampaikan, perhatikan terjemahannya. Akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan setiap insan beriman itu. Jadi kalau kita sudah beriman dan imannya digunakan untuk bersikap, bukan hanya dengan akal, Allah jamin cepat atau lambat akan diantarkan pada kesuksesan dan kebahagiaan. Bukan hanya sukses ya, tapi kesuksesan yang membahagiakan. Suami Anda sukses di pekerjaan, tapi kesuksesan itu tidak membawa kebahagiaan ke rumah. Nyaman nggak? Nggak membawa ketenangan, nyaman nggak? Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Kaya tapi tenang. Tetap ya pilih ketiga. Lihat baik-baik. Maka lakukan semua dengan pendekatan iman. Kalau sudah pakai iman, bahasa singkatnya niatkan ibadah. Jadi ibu tugas apapun ya, Anda sebagai anak, sebagai istri, sebagai ibu dan ke atasnya, kalau berperan dalam kehidupan, kalau ada kalimat iman maksudnya niatkan ibadah karena Allah. Maaf dengan kalimat ini. Ibu merawat anak, memandikan, menyekolahkan, menyayangi, memeluk sebelum tidur. Saya tanya, itu karena sayang, karena cinta, atau karena ibadah? Masa? Kalau ibadah itu pasti karena Allah, kalau iman pasti karena Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini ada, saya lihat anak-anak nih ya, ibu tuh merawat, menggendong, mendidik dan sebagainya kepada anak karena sayang atau karena Allah? Apa standarnya? Standarnya ketika kita mengerjakan semua karena Allah, maka ukurannya semua yang dikerjakan akan dipastikan sesuai dengan ketentuan Allah. Di mana disekolahkan anak ibu? Jangan-jangan Anda mengatakan saya mendidik karena Allah, tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengenal Allah. Di sekolahnya nggak ada pelajaran sholat, nggak ada baca Quran. Apa yang Anda berikan untuk anak Anda? Lihat pakaiannya, katanya karena Allah, tapi dia menggunakan pakaian yang auratnya terbuka yang Allah nggak suka. Lihat mainannya, apa yang ia kelola dengan mainan itu? Apakah mendekatkan pada Allah atau menjauhkan dari Allah? Lihat tayangannya, apa yang dia tonton yang menjadi tuntunan dia dalam berkehidupan. Kalau ada anak kata-katanya kotor, ada anak perilakunya menyimpang, yang pertama dilakukan, jangan dulu pojokkan dan marahi anaknya, kembalikan kepada sikap orang tuanya. Istighfar dulu. Maka mulai hari ini, kalau Anda ingin mengikuti jejak Sayyidah Khadijah, mulai sekarang gerbangnya dibuka. Niatkan semua kegiatan karena Allah. Nah, apa yang harus dilakukan pertama kali untuk itu? Lanjut ayat keduanya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pelan-pelan. Kurikulum yang pertama dimulai dari salat. Saya ulangi, dimulai dari apa? Kata Allah, penghuni surga Firdaus itu terlihat yang pertama dari ciri salatnya, bukan sekedar menunaikan salat, tapi dia mencoba untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholatnya. Pelan-pelan. Ini saya belum bicara dengan suami ya, bicara status ibu dulu, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak. Maka kalau ingin levelnya naik, mengikuti jejak Sayyidah Khadijah, maka yang pertama dibangun hubungan dengan Allah dulu. Dalam bahasa Arab, hubungan kuat itu yang sulit dipisahkan disebut dengan silah. Ibu pernah dengar silaturahmi? Silaturahim. Kenapa disebut silaturahim? Maksudnya hubungan perhatian yang kuat, yang saat berpisah pun masih ingat, masih mendoakan, masih mengenal. Di silaturahim yang sukses itu bukan Anda ketemu, Anda nyapa, bukan. Kalau Anda nyapa orangnya ada, wajar. Tapi kalau Anda berpisah masih ingat teman, masih didoakan, masih disupport, itulah silaturahim. Nah, ibadah yang melatih kita terhubung kuat dengan Allah, sehingga dimanapun tersambung dan dijaga oleh Allah, itu disebut dengan sholat namanya. Maka ketika diminta untuk sholat,
Sebetulnya itu ibadah personal yang Allah inginkan untuk merubah perilaku kita dan pribadi kita supaya lebih dekat dengan Allah. Makanya panggilannya itu bukan panggilan beban, Bu. Bukan panggilan ruku, bukan panggilan sujud. Coba dengarkan kalau orang yang sedang azan, muadzin itu salat. Ya, azan, maaf, saat sedang mengumandangkan azan. Hayya 'alas shalah. Ayo salat. Setelah itu apa? Hayya 'alal falah. Ayo sukses, ayo bahagia. Falah itu kalau sudah digenggam jadi aflah. Orang yang menggenggam kesuksesan, kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti menggenggam kesuksesan, kebahagiaan karena dia dekat dengan Allah. Punya Allah itu luar biasa. Saya kurang lebih sepekan lalu saya ceramah di antara para dai-dai se-Indonesia dari 28 provinsi. Saya bilang, teman-teman, yang kurang dari dai sekarang itu adalah rasa punya Allah. Sehingga dakwah yang disampaikan kadang-kadang terkontaminasi dengan materi dan duniawi. Pilih-pilih dalam berdakwah, tidak optimal dalam menyampaikan ilmu. Timbangannya kadang-kadang materi. Karena apa? Yang kurang adalah rasa keyakinan bahwa saya punya Allah. Itu kalau sudah rasanya saya punya Allah, semua masalah seberat apapun pasti kecil.